Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Xiaoyan dan Yao Chen terperangkap oleh ilusi Demonic Flame, sehingga membuat Yao Chen lengah dan hampir menjadi tungku pembakaran api Demonic Lotus. Akan tetapi semua itu digagalkan oleh Xiaoyan, kemudian mereka pun mencoba pergi dari kabut ilusi itu dan mencoba berkumpul dengan kelompok Sun Er. Setelah mereka bertemu dengan kelompok Sun Er, tiba-tiba saja, gelombang api merembes dari pintu besar yang ada di belakang mereka. Dengan sekejap puluhan ribu pasukan api keluar dari pintu tersebut. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergerak maju dengan momentum yang ganas. Dia mengulurkan tangan dan kekuatan menakutkan menyebar. 100 sosok manusia api meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiaoyan melakukannya. Semua orang yang hadir adalah seorang elit Douseng. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Pasukan api itu berubah menjadi kepingan api pada satu waktu. Tetapi terlepas dari betapa ganasnya serangan kelompok Xiaoyan, masih ada pasukan api dalam jumlah tak terbatas yang melonjak keluar dari celah-celah itu. Tidak ada akhir dari pertarungan ini. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan ini. Kita hanya bisa masuk. Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengerutkan kening, dia merenung sejenak, mengangguk, lalu berkata, "Ayo pergi." Semua bergegas ke depan, pasukan api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok Xiaoyan mulai dengan mudah menyerang kerumunan manusia api. Mereka semua melemparkan serangan mereka sendiri yang dengan kejam menabrak pintu besar itu. Pintu besar tiba-tiba retak terlepas dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Pasukan api yang tak berujung berhenti saat pintu besar rusak, mereka tetap tergantung di langit berdesakan bersama. Ayo pergi menurut leluhur klan. Api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Setelah Xiaoyan memasuki pintu gerbang itu, api putih krem memenuhi mata semua orang di dalam aula yang luas ini. Banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula, mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula, ada niat membunuh yang melonjak dari pasukan api itu. Xiaoyan dan Yao Chen hanya terbengong melihat pasukan api tersebut, terlihat ada pintu gerbang lagi. Xiaoyan mengerutkan alisnya, ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Sejak mereka memasuki pintu besar yang pertama situasinya mirip dengan ini, tetapi semakin jauh mereka maju, pasukan api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Xian pun langsung maju ke depan dan berteriak, "Memangnya kenapa? Jika mereka ada lagi, kita habisi para kroco-kroco ini." Kelompok Xiaoyan pun mulai menyerang pasukan api itu. Berdasarkan indera kelompok Xiaoyan, setiap pasukan api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. Satu Douzun tidak layak disebut di mata kelompok Xiaoyan, tetapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan seorang elit Douseng harus menguatkan perhatian mereka, terutama ketika para pasukan api ini bekerja sama dengan sempurna. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Pertarungan mereka semakin intens, bahkan Huoxing terkena serangan para pasukan api itu, demi melindungi Nona Jadar Milk Semok. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Douqi di dalam tubuh mereka akan habis cepat atau lambat jika mereka terus menyerang pasukan api yang tidak ada habisnya. Energi alami di alam ini dicampur dengan nyala api Demonic Lotus, jadi tidak ada yang berani menyerapnya begitu saja. Bahkan seorang elit Douseng tidak akan bisa bertahan jika mengeluarkan kekuatan terus-menerus. Melihat keadaan yang semakin mendesak, lantas Xiaoyan bertanya kepada Elder Gu, "Elder Gu, dulu saat leluhur klanmu datang ke sini, apakah mereka berhasil melewati semua rintangan ini?" Tetua Gu Nanhai pun berkata, "Itu benar, meskipun mereka tidak bisa mendapatkan Purifying Demonic Lotus, mereka masih bisa memberi luka parah terhadapnya. Sayangnya 1000 tahun sudah cukup bagi Demonic Lotus untuk memulihkan dirinya. Bahkan kekuatannya menjadi lebih kuat dari yang tertulis di catatan kuno." Kerutan Xiaoyan semakin dalam setelah mendengar jawaban ini, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Alam api iblis ini terlalu aneh. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat pintu besar di atas, matanya menuju ke pintu besar tersebut dan dia berkata, "Sepertinya Purifying Demonic Lotus Flame ini berencana untuk bermain dengan kita seperti boneka." Semua orang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini.
Dimainkan oleh api surgawi benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Ayo kita terobos pintu itu sekali lagi. Xiao Yan merenung sejenak, setelah itu dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan api surgawinya. Api itu mengarah ke pintu besar yang ada di atas mereka. Pintu besar itu dihancurkan oleh Xiao Yan, aula besar lainnya muncul saat pintu besar itu hancur. Semua orang merasakan kelelahan di hati mereka saat mereka melihat aula besar lagi. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga rintangan ini berakhir. Mata Xiao Yan dan Yao Chen menyapu aula besar itu. Namun dia terkejut karena aula besar ini tidak dipenuhi oleh pasukan api seperti sebelumnya. Akan tetapi ada sosok yang agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya tidak ada nyala api yang tertinggal di sekitar tubuhnya. Kedua matanya tertutup rapat saat aura merah yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Bintang 4 Doseng. Tubuh Xiao Yan dan Yao Chen bergetar saat melihat sosok itu. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Apakah ini juga pasukan api? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya, seberapa mengerikanis api Demonic Lotus ini. Itu bisa mengubah bintang 4 Doseng menjadi pasukan api. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai pasukan api karena dia memiliki kecerdasan sendiri. Dibandingkan dengan pasukan api yang dikendalikan oleh api Lotus pemurnian iblis, dia memiliki otonominya sendiri. Gu Nanhai berbicara dengan ekspresi muram, sepertinya ini adalah rintangan terakhir, kita dapat mencapai lokasi api Lotus pemurnian iblis setelah kita melewati ini. Ini tidak akan mudah, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berkomentar. Bahkan dengan formasi mereka, tidak akan mudah untuk mengalahkan bintang 4 Doseng. Tidak ada cara untuk mundur sekarang setelah kita datang ke sini. Ziyan merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Dia langsung melesat ke depan melancarkan serangannya. Dia memegang tombak dragonnya dan mencoba menghabisi sosok itu. Mata sosok itu sedingin es, akan tetapi tidak sedingin mata mantan. Kedua matanya hanya menatap Ziyan yang melesat ke arahnya. Tidak ada pihak yang berbicara. Tetapi suasananya menjadi lebih tegang, tanah dari aula yang tenang tiba-tiba bergetar saat sosok kurus itu mengepalkan tangannya dan mengayunkan kapak merah darah setinggi 10 kaki. Seketika itu juga gelombang energi merah menyala memblokir serangan dari Ziyan yang seorang Doseng bintang 4 dan sekaligus sang kaisar naga dengan mudahnya. Tidak hanya itu, Ayang Sun Er juga tidak tinggal diam. Setelah Ziyan melancarkan serangannya, terlihat Sun Er sudah berada di belakang sosok itu. Dia melancarkan serangannya dan berkata, kali ini kau kalah jumlah sosok sialan. Serangan itu ditangkis oleh kapak miliknya. Terlihat sosok itu sedikit terdorong mundur. Merasa sedikit tertekan, sosok itu mengeluarkan kekuatannya Earth Resolve Flame. Seketika itu juga api muncul dari tanah seperti air terjun yang terbalik mengelilingi tubuh sosok itu seperti perisai api. Orang ini sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api Lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menghimbau agar semua orang menyerang bersama. Xiao Yan dan yang lainnya pun melesat menyerang sosok itu. Xiao Yan mengeluarkan pedang beratnya dan bersiap untuk menyerang sosok itu. Akan tetapi sebelum Xiao Yan mendaratkan serangannya, sosok kurus itu menyadari keberadaan Xiao Yan. Dia langsung mengayunkan kapak besarnya ke arah Xiao Yan. Seketika itu juga gelombang api yang sangat besar melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menahan gelombang api itu dengan pedang beratnya. Serangan itu sangatlah kuat membuat Xiao Yan terdorong mundur beberapa meter ke belakang. Kemudian tetua Gu Nanhai juga menyerang dari arah depan setelah Xiao Yan terdorong mundur. Sedangkan Ziyan menyerang dengan tombaknya dari arah belakang. Akan tetapi hal itu membuat sosok itu mulai mengamuk. Dia mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar, membuat Ziyan dan tetua Gu Nanhai terdorong mundur. Bahkan dengan serangan gabungan Ziyan dan Gu Nanhai yang seorang Doseng bintang 4, belum bisa menumbangkan sosok itu. Mata acuh tak acuh sosok kurus itu tiba-tiba mengeluarkan hawa panas yang sangat gila setelah didesak oleh Ziyan dan ketua Gu Nanhai. Raungan marah dipancarkan dari mulut sosok itu, tiba-tiba cahaya putih keluar dari alisnya. Sebuah simbol perlahan muncul di depan mata semua orang saat aura sosok kurus itu tiba-tiba melonjak. Mata Xiao Yan segera berhenti pada simbol aneh itu. Dia sepertinya mengenali simbol itu. Hatinya seperti disambar petir dan wajahnya menjadi kusam. Simbol yang muncul pada sosok kurus itu adalah tato klan unik dari klan Xiao. Tubuh Xiao Yan membeku ketika dia melihat tato klan di dahi sosok kurus itu. Dia sangat terkejut. Dalam keadaan normal seharusnya Xiao Yan lah yang menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Mengapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Sun Er juga melihat tato itu. Matanya tertegun tertuju pada Xiao Yan. Sun Er secara pribadi telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan-klan Xiao.
karenanya dia sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur dari klan Xiao? Sun Er menebak dengan rasa penasaran. Sosok kurus itu tidak berhenti setelah memaksa Ziyan dan Gu Nanhai mundur dengan gelombang energinya, tubuhnya bergerak menuju ke arah Xiaoyan, dengan cepat langsung menghantam kepala Xiaoyan ke tanah, matanya merah ekspresi wajahnya seperti orang yang kehilangan kendali. Dia langsung mencengkram leher Xiaoyan dan mengangkatnya ke langit. Rasa khawatir timbul di hati Sun Er melihat kekasihnya seperti itu. Cengkraman itu sangatlah kuat membuat Xiaoyan sulit bernafas. Bahkan cairan merah perlahan keluar dari mulut Xiaoyan. Dengan susah payah Xiaoyan mencoba mengucapkan kata-katanya, "Kau anggota klan Xiao, siapa kamu?" Mendengar Xiaoyan mengucapkan kata klan Xiao, sosok kurus itu akhirnya membuka mulutnya, "Kamu anggota klan Xiao." Suara serak keluar darinya. Riak segera muncul di mata sosok kurus itu setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Xiaoyan di depannya. Secara bertahap, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab itu adalah rasa garis keturunan. Sosok kurus itu perlahan melepaskan cengkramannya. Sosok kurus itu perlahan mundur beberapa langkah, wajahnya penuh dengan kebingungan, bahkan dia samar-samar tidak mengenali dirinya sendiri. Dia adalah Xiao Chen, kapak darah Xiao Chen. Gu Nanhai tiba-tiba berkata, suaranya penuh dengan keterkejutan. Xiaoyan menoleh, dia menatap Gu Nanhai, yang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, dan bertanya, apa tetua Gu Nanhai mengenal pria itu? Xiaoyan bertanya dengan rasa penasaran. Aku tidak mengenalnya, namun aku telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang digunakan orang ini adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Nanhai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan, dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan. Namun dia tidak suka dibatasi oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya tewas di kapaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari. Tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Sepupu leluhur Xiao Xuan, Xiaoyan tercengang saat dia mendengar perkataan Gu Nanhai. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Xiaoyan diam, dia memandang Xiao Chen yang merupakan nenek moyang klan Xiao. Pada saat ini Xiao Chen mengungkapkan pergulatan di wajahnya, sepertinya dia sedang menolak sesuatu. Yao Chen dan yang lainnya juga menyadari bahwa Xiao Chen sedang menolak dipengaruhi oleh api Demonic Lotus. Purifying Demonic Lotus mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun api iblis itu telah meresap ke tubuh Xiao Chen. Xiaoyan tiba-tiba merasakan fluktuasi energi di dahinya, gugus cahaya itu, yang tiba-tiba bersinar menyebabkan Xiaoyan terkejut. Sun Er di samping melihat Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kakinya dan berjalan ke Xiao Chen yang sedang merasakan kesakitan. Sun Er memanggil Xiaoyan agar tidak ke sana karena mungkin agar berbahaya bagi dirinya. Xiaoyan tidak mendengarkan seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen. Xiaoyan mengeluarkan api birunya untuk membantunya. Tubuh gemetar Xiao Chen secara aneh menjadi mengamuk sehingga membuat Xiaoyan terpental. Setelah api Xiaoyan menyentuhnya, api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Setelah api di tubuhnya menghilang, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menghadap Xiaoyan. Suaranya sangat lemah saat dia bertanya, bagaimana klan Xiao sekarang? Xiaoyan diam, dia dengan lembut menjawab, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Leluhur Xiao Xuan disergap oleh klan Hun saat dia berkultivasi dan akhirnya dia tewas karena melindungi yang lainnya. Sisa-sisa anggota klan Xiao akhirnya pindah dan mengasingkan diri, tapi mereka juga menderita karena diserang oleh aula jiwa dengan membabi buta. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiaoyan mulai berbicara, tetapi darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar beberapa saat kemudian, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Kemudian Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat Xiao Chen, dia mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah alam api Demonic Lotus. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api demonik sialan itu. Xiaoyan dengan lembut meminta. Kalian semua tidak cocok untuk memurnikan api Demonic Lotus. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, ikuti aku.
Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandangan dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berjalan, setelah itu dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Seluruh kelompok Xiao Yan diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Di balik pintu besar itu ada tangga yang membentang ke kejauhan, di ujung lain tangga ada podium batu besar. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia melirik ke podium batu di ujung. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Sun Er dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti di belakang. Semua orang diam saat menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat singgasana besar ada sosok berjubah putih duduk di atas altar itu. Gumpalan api putih krem bertahan di sekelilingnya. Sosok itu adalah Purifying Demonic Flame.